Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu buat Sobat Friend Nusantara dimanapun berada. Rada sedikit lain ya suasana di belakang saya, karena saya hari ini berada di Arjuna Catfish Farm, kolam lele budidaya yang saya kelola. Nah, baru sekarang ini juga saya tidak pakai masker, bukan karena saya menyepelekan protokol kesehatan, karena posisinya di dalam kolam ini sudah udaranya pengap. Memang untuk lele itu butuh kehangatan, friend. Sama lah dengan kita, butuh kehangatan juga gitu loh. Saya akan memberikan pengalaman pribadi sebetulnya soal bagaimana mengelola kolam budidaya lele. Dan Anda tidak perlu juga ikutin apa kata saya, gitu lah. Karena dalam berbudidaya lele itu kita tetap harus cari ilmunya, kita tetap harus bertanya kepada orang yang paham, tetapi tidak semuanya bisa kita terapkan karena tidak ada yang pasti dalam berbudidaya lele. Probiotik Anda tahu kan berapa banyak jenis, bibit lele ada berapa banyak jenis. Jadi kita pahami bagaimana karakternya untuk masing-masing apa yang telah saya sebutkan. Ala RK berbudidaya lele itu bisa saya sebut di sini karena nanti akan berlanjut kepada vlog-vlog selanjutnya, yaitu kita memperhatikan bibitnya dulu. Maaf, ini menurut saya. Kalau lainnya berpendapat lain silahkan. Kedua adalah airnya. Ketiga adalah pakannya. Nah, yang paling penting dalam berbudidaya lele ala RK adalah rasa sayang. Waduh, berat. Nanti akan kita kupas satu persatu kenapa harus masukkan unsur tersebut. Jadi kalau berbudidaya lele ala RK itu biasa saya namakan, dan banyak juga teman-teman yang sudah paham dan sudah tahu, buffers ala RK. Apa itu buffers? B-nya bibit, A-nya air, P-nya pakan, RS-nya rasa sayang. Kita kupas lebih dalam lagi nanti. Bibit itu ada berapa jenis sih? Kemudian airnya yang paling enak itu pakai air apa? Kemudian sistem maintenance airnya, manajemen airnya, pakannya juga gitu. Pakannya apa yang harus kita pakai, cara pembibisannya bagaimana. Di bibit jangan lupa juga nanti bagaimana cara sortirnya, cara gradingnya, semua kan kita kupas tuntas deh dalam berbudidaya lele ala RK. Apa sih RK itu? Maaf, itu channel saya, Raden Kuarta. Jadi Anda kalau sudah menyaksikan ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikanlah biar sama-sama bermanfaat. Karena sekarang dalam masa pandemi ini mungkin alternatif salah satu usaha yang bisa kita kembangkan di rumah adalah berbudidaya lele. Kita sekarang lihat-lihat kolam dulu yuk. Bagaimana sih situasi kolam Arjuna? Situasi kolam lele Arjuna Catfish Farm. Pemandangan yang bagus. Di belakang nampak gunung. Nah, ini adalah kolamnya. Saya ambil gambar ini dari sisi samping, dari teman peternak lele juga. Nah, ini adalah supply untuk kolam-kolam pancingan. Jadi yang galatama itu dia bisa supply dari sini. Jadi kita bertetangga dengan baik dengan para petani lele yang ada di Toyo Arang, Sumberjo, Pandaan. Alami. Masih ada kambing yang merumput tepat di depan kolam. Ini adalah kolam Arjuna. Kita masuk ya.
Kita masuk setelah sekian lama saya tidak mengunjungi kolam dari awal pembangunan hingga selesainya kolam. Baru kali ini saya masuk posisi kolam dari Arjuna Casfish Farm. Semuanya air mengocor, tidak ada yang mati, dan ini belum dibantu pompa. Saya masih akan menyiapkan tandon, karena untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak tetap akan perlu tandon. Nah, sekarang kalau kita bicara, apa sih yang persiapan kolam untuk Arjuna Casfish Farm? Nah, air ini sudah hampir jadi, cuman perlu treatment. Insya Allah saya akan pakai treatment yang sudah baku dan sudah dipakai selama ini oleh RK. Nah, kalau ini sering saya sebut dengan sistem kolam berjenjang. Berjenjangnya itu maksudnya kontrol airnya. Untuk lele yang usia masih tebar bibit biasa, masih kecil lah, ukuran 56, 67, saya pakai yang bawah. Sebelahnya, nah dia itu sudah buang air dengan ketinggian air yang dari kolam 2 ini ada lebih tinggi daripada ketinggian air yang berada di sebelahnya. Kenapa kok bisa beda? Untuk ketinggian air yang lebih tinggi volumenya daripada yang sebelahnya, ini akan kita kupas nanti pada saat kenapa sistem berjenjang itu dilakukan dan kocor air harus ada. Sekarang kita masih pengenalan dulu dengan kolam yang ada di Arjuna Casfish Farm. Ada 2 buah kolam kotak. 2 buah kolam kotak. Anda tentu tanya, kenapa kok nggak bulat semua? Kolam kotak sini saya fungsikan untuk grading dan sortir. Jadi kita akan bermudah untuk membagi lele itu ukuran berapa. Karena semuanya pasti tahu lah, kalau lele nggak di grading, maka hasilnya akan tidak memuaskan bagi petani lele. Karena lele sifatnya ada yang suka makan rakus, ada yang kanibal, sehingga dalam satu ukuran yang kita masukkan itu akan menjadi 3 ukuran, tapi tetap dengan ukuran yang umum 70% dari yang ada. Oh iya, struktur bangunan kolam itu saya bagi 2 atap. Ini adalah atap pertama, menampung 14 kolam termasuk kolam kotak, dan kemudian di sisi samping sini ini adalah kolam kedua, juga menampung 14 kolam termasuk 2 kolam kotak dan 12 kolam bundar. Di tengah-tengahnya saya kasih paranet. Nah, kenapa harus paranet? Pasti Anda bertanya. Di tengah ini saya kasih paranet supaya ada udara masuk dan ada udara yang keluar. Jadi pengalaman saat saya pernah mengelola sebuah kolam lele, jika tidak ada angin di dalam dan dengan kondisi bentangan 18 meter, jika ada angin masuk dari posisi waringnya itu kan angin pasti masuk. Dia akan masuk, dia akan ngumpul di tengah.
kalau nggak ada paranet, maka air itu akan mencari jalan pelepasan ke atas. Sehingga apa yang terjadi? Plastik UV kita akan cepat amburadul. Adalah 2 kolam lagi. Jadi saya gunakan posisinya itu ada 8 kolam bulat bundar ya. Kemudian ada 2 kolam kotak untuk memudahkan nyortir. Jadi biar nggak jauh aja sebetulnya posisinya. Ada lagi 4 kolam bundar. Nah, yang di sebelahnya saya balik 8 kolam bundar dan 2 kolam kotak. Jadi movingnya kalau kita itu mau grading nggak jauh-jauh. Jadi kalau misalnya dari bagian yang di sebelah kolam ini, ya ini, maka gradingnya dia nggak perlu ke sana, ke kolam kotak sana. Dia akan lari ke kolam kotak sini. Jadi hanya memudahkan fungsi dan mengoptimalkan kolam yang ada. Jangan lupa kita harus memperhatikan sistem pembuangan air. Nah, di tengah kita bikin sistem pembuangan air ini kenapa? Karena paranet dia pasti akan membuang air. Akan ada turun air, dia lari ke sini dan lari dia ke belakang ke aliran sawah yang ada di belakang. Ini masih ada tanah kita dengan padi yang belum ditanam itu, yang merah-merah itu adalah tanah kita. Rencananya akan kita bikin untuk memenuhi herbal untuk lele. Bisa pepaya, bisa mengkudu, kunyit, jahe. Berbicara soal manajemen air, kita harus menyiapkan bak kontrol. Kenapa harus ada bak kontrol? Karena kita ingin tahu macet enggak nih saluran buang dari kolam. Karena pipa ini, ya, pipa yang di dalam sini, dia itu terhubung ke yang dalam sana. Nah, itu kan ada pipa jatuh tuh, yang kita benahin. Nah, itu adalah filternya. Jadi dia akan nancap di lubang di sebelahnya. Kalau dia mampet kan akan kelihatan di bak kontrol sini. Oh, ternyata airnya nggak keluar, gitu kan. Ya beginilah situasi kolam yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Rencananya insya Allah minggu ini akan masuk bibit. Jadi ikuti aja terus. Jika Anda kebetulan melihat ini, jangan lupa like, comment, subscribe budidaya lele ala RK di channel Raden Kuarta. Gimana? Udah kan? Jalan-jalannya melihat kolam budidaya lele Arjuna Cactus Farm di Pandan. Selanjutnya tetap ikutin ya. Saya akan bahas soal bibit. Kita kupas tuntas soal bibit lele, jenisnya apa saja, dan yang dipakai di budidaya lele ala RK jenis bibit apa, dan kenapa RK menggunakan bibit itu. Temukan jawabannya di video selanjutnya. Salam Pre Nusantara, salam pati lele untuk penggiat lele di seluruh Nusantara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.